Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura akan melakukan penyuluhan terkait alat perikanan tangkap untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Komunikasi Kelautan. Perkenalkan, saya Farhatuddiniah dengan NIM 68. Perkenalkan, saya Arsad Nusantara Putri dengan NIM 83. Saya Sukma Yundia Pangestuti dengan NIM 41. Saya Lukman Hakim Zamani dengan NIM 29. Saya Dio Armanda Putra Sinuhaji dengan NIM 08. Perkenalkan, nama saya Atlo Safar dengan NIM 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa Ilmu Kelautan dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami akan memenuhi tugas dari dosen kami yaitu Ibu Maulina terkait tugas dengan mata kuliah Komunikasi Kelautan. Materi yang akan kami bahas yaitu alat tangkap perikanan. Yang pertama, apa sih alat tangkap perikanan? Alat tangkap perikanan adalah peralatan yang digunakan untuk mendapatkan ikan maupun hewan laut lainnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis alat tangkap. Yang pertama jenis alat tangkap yaitu jaring lingkar. Kemudian ada pukat tarik, lalu ada pukat hela, kemudian ada penggaruk. Kemudian selanjutnya jaring angkat, kemudian ada alat tangkap yang dijatuhkan. Lalu ada jaring insang atau gillnet, kemudian ada perangkap, kemudian ada pancing dan lainnya. Di sini bisa dilihat jenis-jenis alat tangkap yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan menjelaskan terkait Undang-Undang Dasar tentang larangan alat penangkapan ikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan pelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Selanjutnya, klasifikasi alat penangkapan dibedakan menjadi dua, yaitu dilarang dan tidak dilarang. Yang termasuk dalam alat penangkapan ikan yang dilarang antara lain trout, cantrang, dan lampara. Sedangkan alat penangkapan yang tidak dilarang terdiri atas jaring lingkar, jaring angkat, pancing, bubu, ancau, dan tonda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang cara penggunaan alat penangkapan ikan. Yang pertama adalah jaring lingkar. Pengoperasian alat penangkapan jaring ikan. Jaring lingkar dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan yang menjadi sasaran tangkapan untuk menghadang arah renang ikan sehingga terkurung di dalam lingkaran jaring. Yang kedua adalah jaring tarik. Tata cara pengoperasian alat penangkapan ini dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan menggunakan kapal atau tanpa kapal. Pukat ditarik ke arah kapal yang sedang berhenti atau berlabuh ke daratan atau pantai melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu jaring angkat. Cara penggunaan jaring angkat. Alat penangkapan ikan yang dioperasikan dengan cara diturunkan ke kolam perairan dan diangkat kembali setelah banyak ikan di atasnya. Dalam pengoperasiannya menggunakan perahu untuk berpindah-pindah ke lokasi yang diperkirakan banyak ikannya. Yang keempat itu ada pancing. Pengoperasian pancing adalah dengan mengikat umpan pada mata pancing yang telah diberi tali dan menenggelamkannya ke dalam air. Ketika umpan dimakan ikan, maka mata pancing akan tersangkut pada mulut ikan dan pancing ditarik ke perahu. Pancing. Baik, terima kasih.
Cara penggunaan dari bubu. Cara penggunaan bubu tergantung dari jenis bubunya. Pengoperasian bubu ini dapat digunakan secara berganda ataupun secara tunggal. Bubu biasanya diletakkan di dasar perairan dengan diberi umpan atau tanpa umpan. Yang kedua, tonda. Pancing tonda dioperasikan dengan cara ditarik secara horizontal oleh perahu atau kapal yang bergerak di depan gerombolan ikan sasaran. Pancing diberi umpan segar atau umpan buatan. Umpan buatan dapat bergerak seperti ikan asli karena adanya pengaruh tarikan dari kapal. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari lanjutan yang tadi tentang dampak buruk dari pemakaian jaring tangkap. Yang pertama itu dampak buruk dari trawl. Penggunaan jaring trawl sebagai alat tangkap ikan terbukti dapat merusak ekosistem di laut serta mengancam akan terjadinya kelangkaan ikan karena alat tangkap trawl ini bersifat aktif di mana alat ditarik oleh kapal bergerak mengejar gerombolan ikan yang masuk ke dalam jaring dengan mulut jaring yang terbuka lebar selama ditarik. Yang kedua itu cantrang atau pukat harimau. Penggunaan cantrang dianggap dapat menyebabkan rusaknya dasar lautan dan ekosistem laut. Hasil tangkapan cantrang tidak selektif, yang artinya itu tidak bisa memilih ikan yang mana yang mau ditangkap. Jadi apa aja yang ada di situ kena tangkap semua. Dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran dan biota laut, dapat menyebabkan mengancam keberlanjutannya sumber daya alam yang ada di laut itu. Udah kan? Sekian dari materi kami, mungkin ditutup. Tujuannya itu hanya untuk memancing, mau menangkap dua macam. kan soalnya kalau mau cari ikan tadi itu ada alat tangkap lain beda. Kalau jaring trawl itu daunnya sampai berapa? Kalau itu dasar. Hah? Apakah bisa mengangkat karang? Kalau untuk kan kalau ini kan di dalam juga tadi sudah dijelaskan karena itu dapat merusak ekosistem laut. Contohnya merusak karang. Saya kan lebih sama dasar laut, jadi semua ke bawah. Cantrang. Cuman bentuknya agak beda. Indonesia. Selanjutnya klasifikasi alat penangkapan dibedakan menjadi dua, yaitu dilarang dan tidak dilarang. Yang termasuk dalam alat penangkapan ikan yang dilarang antara lain trawl, cantrang, dan lampara. Sedangkan alat penangkapan yang tidak dilarang terdiri atas jaring lingkar, jaring akad, pancing. Yang lami, Mas. Sudah coba? Ya, silakan. Alat tangkap terawal itu salah satu jenis alat tangkap untuk menangkap apa saja. Oh, alat tangkap. Udah bertanya ya. Di sini saya izin menjawab untuk alat tangkap trawl. Alat tangkap trawl tadi udah dijelaskan adalah alat tangkap ikan yang mempunyai target spesies baik maupun ikan dan bisa untuk udang juga. Jadi trawl itu bisa menangkap ikan dan udang. Lain dari itu tidak ada. Tujuannya orang menggunakan alat pancing trawl itu untuk menangkap ikan dan udang. Alat pancing kalau di sini, Ya. maaf ya, kalau di sini mancing biasa, mancing yang Ya. pakai anu. Itu di sini ada dua umpan. Itu mancing. Barangkali adik ada solusi lain dari itu umpannya. Kalau di sini tuh ya cacing sama udang. Barangkali adik punya tahu solusi. Mungkin saya mau jawab ya. Kalau menurut saya itu sama teman-teman itu tergantung jenis ikannya. Kalau jenis ikan yang kita pancing itu predator seperti kayak ikan yang ganas, itu bisa saja kita pakai ikan-ikan kecil, cuma udang sama cacing aja. Cuman kalau ada ikan yang memang dia makan cuma mau makan udang, ya mau nggak mau kan umpannya harus udang sama
sama juga halnya kayak cacing. Kalau ikannya cuma mau makan cacing, kan kita harus kalau memancing ikan itu umpannya harus cacing. Ya, Nah, izin menambah ya. Kan kalau di sini kan kan nggak ada ikan yang besar. Makanya kan Bapak tadi kan bertanya, kenapa di sini bukan alat apa? Umpannya itu cacing sama udang. Soalnya di sini ikannya itu mungkin kayak ikan gelomo gitu, ikannya yang kecil-kecil. Kan laut ini ikannya banyak. Ya. Emang ikan apa saja di laut di sini? Kalau di sini saya kurang tahu ya, soalnya saya belum pernah. Ini ikan besar tidak ada. Salah. salah toh. Sini itu ya, ikan itu ya satu kerapu, kakap. Soalnya sekarang di sini ada panjang-panjang banget. Termasuk kayak kamu ada. Besar. Iya, kan bisa. Kalau ikan besar itu kan biasanya bukan pakai pancing, pakai jari. Iya, jangan dulu. Ya kadang nanti itu memang habis semuanya. Apa lagi yang mau bertanya? Kalau masalah ikan bakar-bakar gimana? Bukan jurusan kami itu. Baik, dirasa cukup. Terima kasih juga atas informasi dari Bapak yang telah disampaikan kepada kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih